Pagi, Mister. Pagi dia sebentar ya, Mister balas satu pesan dulu ya. Oke, siap. Gimana Dias? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini Dias mau nanya ke Mister terkait boleh nggak sih AI itu dipakai dalam kelas public speaking, Mister? Oke, ini tahu Mister arah pertanyaan karena lagi ada project kan untuk kelas kita public speaking. Oke, jawabannya adalah ya. Satu, karena AI itu sekarang nggak bisa kita hindari, udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jangan salah, Dias nanya boleh nggak Dias pakai AI untuk kuliah Mister untuk ngajar public speaking pakai AI juga, gitu kan? Nah gini, penggunaan AI itu sebenarnya sebuah hal yang tidak bisa dihindari lagi. Tetapi gimana kita menggunakannya dengan cara yang tidak menghilangkan kemampuan berpikir kritis kita, sama juga tidak melanggar etika. Maksudnya kita juga kalau memang ide itu kita desain, kita generate dengan menggunakan AI, itu kita tetap harus sampaikan gitu kan. Berapa persen yang kita pakai AI itu harus disampaikan. Itu jawabannya Dias. Oh gitu. Oke. Dias mau nanya lebih spesifik nih, Mister. Boleh. AI itu bisa dipakai apa aja sih dalam mata kuliah public speaking? Oke. AI itu sebenarnya sekarang itu kalau dia browsing itu udah banyak AI yang khusus melatih kemampuan public speaking. Jadi AI-nya mulai dari misalnya kita record nih, kita ngomong apa, dia benerin intonasi kita. Kemudian AI tertentu, misalnya nggak usah sebut namanya ya, nanti bisa di browsing aja listnya apa. Itu ada AI yang memberikan feedback, gestur kita tadi seperti apa. Jadi udah kayak dosennya. Tetapi ada juga AI basic yang bisa kita pakai, terutama untuk yang AI yang sifatnya generator AI gitu ya. Kita sebut aja kalau untuk ini karena udah populer banget, misalnya ChatGPT, Perplexity, itu satu. Dia misalnya public speaking kan tujuan utama public speaking apa? Kan untuk menyampaikan ide atau pesan. Belibet ya saking semangatnya. Kemudian menyampaikan pesan kan. Nah untuk menyampaikan satu pesan yang efektif kan kita harus satu, bahasanya juga harus lugas dan juga logis. Nah itu kita harus bikin outline. Kayak ChatGPT, mungkin ada berapa AI, generative AI, itu bisa bikin outline-nya dulu. Jadi harus bikin outline-nya dulu. Terus bisa bikin outline-nya dulu. Misalnya Perplexity buat nyari bahan-bahannya dari mana. Karena kenapa dia kalau ngomong, misalnya suruh presentasi, suka nervous nggak? Suka nervous, sering banget. Alasan nervousnya salah satunya apa? Nggak siap kan? Iya benar. Nah, nggak siap materi, nggak siap topik. Nah untuk itu kita pakai AI untuk nyiapin outline misalnya. Kemudian kalau presentasinya, dia pengen gak sih presentasi di luar negeri gitu, di conference gitu di luar negeri. Dong, Mister. Nah itu kan harus pakai bahasa asing, pakai bahasa Inggris. Itu AI bisa membantu untuk koreksi intonasi misalnya atau pronunciation. Pronunciation pengucapan kita untuk AI. Seperti itu AI bisa ngasih koreksi mana tadi yang perlu diperbaiki. Ya sederhana aja, misalnya kita pakai video conference, Zoom, itu kan ada recordingnya. Dia bisa nge-record apa yang kita katakan dan juga bisa memberikan review tadi, summarize-nya seperti apa. Dan juga termasuk intonasi kita. Intonasi kita benar apa enggak, pronunciation kita benar atau tidak, itu kalau di AI kelihatan dari subtitle yang kita aktifin. Kalau kita nggak tepat ngomongnya itu kelihatan di sana. Itu kan penting kan, bisa buat ngerti. Terus apa lagi? Kalau bikin slide, ya itu udah jadi rahasia umum. Kita bisa pakai AI kan, bisa bikin ada aplikasi yang biasa yang populer kita pakai tuh yang hurufnya depannya C, belakangnya A. Ya, itu kan ada tuh. Itu juga bisa dipakai. Itu kan AI juga sebenarnya. Atau bisa ada beberapa teman-teman yang mungkin, nah ini yang misal mungkin nanti perlu kita bahas juga etikanya gimana. Karena ada yang langsung bikin pakai aplikasi, misal sebut aja ya, huruf depannya G, belakangnya A, itu kan langsung bikinkan slide ini, terus dia nggak menguasai isinya apa, terus dipakai langsung dipresentasiin, terus dia nggak jelas ngomongnya apa. Nah itu, jadi banyak fungsinya, tapi salah satu tadi Mister bilang fungsinya bisa buat bikin outline, biar kita ngelatih intonasi, memberikan feedback. Kalau yang tadi yang Mister bilang di awal, yang udah kayak dosen tadi, langsung ngasih masukan segala macam. Itu memang berbayar biasanya dan mahal. Nah kita biasanya pakai yang gratis-gratis kan. Iya benar. Nah, gratis-gratis itu tetap bisa dimaksimalkan. Gitu dia. Berarti sekarang AI udah pinter banget dong Mister ya. AI-nya pinter, tapi kita jangan sampai kalah pinter. Makanya Mister bilang etikanya pakai AI itu ada yang dalam public speaking yang nggak bisa digantiin sama AI itu apa? Emosi. AI bisa nggak bikin orang nangis gitu? Kayaknya masih susah deh. Nah dia ingat nggak di satu kelas Mister bilang public speaking itu adalah menyampaikan pesan
dan memindahkan isi otak kita, isi pikiran kita ke audience. Dan salah satunya kita harus menyentuh emosi. Dia relate sama dia. Nah kalau kita cerita pengalaman, kalau kita nonton tuh video yang keren-keren tuh public speaking kayak TED Talks gitu kan, itu ada salah satu dia ngomongin sesuatu yang momen yang emosional banget. Itu AI nggak bisa gantiin. Jadi empati, emosi, pengalaman pribadi. Tanya nih AI pengalaman pribadinya apa? Dia nggak punya gitu kan. Nah untuk itu dia tetap punya peran sebagai public speaker yang baik, itu bisa dalam tanda kutip itu adalah menyentuh orang lewat emosi. Gitu ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mister. Banyak banget pertanyaan di sini. Ini sekalian latihan public speaking untuk ya. Iya benar. Nih selanjutnya, apa sih tips-tipsnya pakai AI buat public speaking menurut Mr. Herman? Oke. Buat teman-teman nih yang mau pakai Dias dan semua teman-teman yang mau pakai AI, tipsnya yang pertama, AI jadikan sebagai partner, bukan bawahan. Maksudnya gini, partner itu adalah kita tukar pikiran sama AI, tapi bukan suruh dia semua yang ngerjain, gitu ya. AI kita jadikan partner berpikir, partner bikin outline dan lain-lain. Tapi kuncinya tetap di kita. Bagian-bagian yang menurut kita nggak pas, sama kayak kita bikin karya nih, dikurasi, yang nggak pas disingkirkan. Makanya ada beberapa AI yang dia, misalnya kayak Perplexity itu kan dia namanya curated sources. Dia udah milihin sumber-sumber yang relevan. Ya bisa jadi kita pas pakai AI itu kita pilih, tolong cantumkan misalnya berikan contoh naskah pidato, kan bikin skrip kan udah bisa dia sekarang nih. Naskah pidato untuk anak-anak SD, spesifikan harus pakai ada namanya RISE ya, role-nya sebagai apa gitu ya. Kemudian kita harus jelaskan information-nya, background-nya seperti apa. Kemudian konteksnya seperti apa dan kasih contoh. Misalnya buatkan naskah sambutan untuk anak-anak SD kelas 5 untuk program kegiatan KKN misalnya tentang bagaimana cara hidup hemat dan menabung buat anak-anak dengan cara yang menarik sesuai dengan bahasanya Gen Alpha di Indonesia, kota Yogyakarta. Spesifik kan? Iya benar. Nah kita jangan buatin naskah untuk anak SD kelas 5 tentang ini. Itu nggak spesifik tuh. Jadi framework yang tadi harus dibuat. Itu salah satu tips. Tapi AI itu sebenarnya banyak sih yang bisa kita gali lagi. Yang penting tuh gimana kita cara cerdas menggunakan AI itu tanpa melibatkan kita sebagai yang punya ide utama. Karena kita harus sebagai orang manusia yang punya ide utama. Gitu ya. Nanti kalau Mister ngomong lagi panjang, bisa video kita bisa 1 jam lebih. Oke, yang terakhir nih Mister. Ya. Terakhir banget nih. Ada nggak sih etika kita dalam memakai AI? Nah, etika ini isu yang sangat penting karena AI bagaimanapun kan mesin ya. Dia mesin, learning machine gitu ya. Mesin yang belajar dan mesin yang berpikir karena kita ajarin. Iya benar. Yang berpikir tetap kita. Etikanya satu, proses berpikir tetap harus dipegang oleh manusianya. Nah, dalam public speaking itu kita pesan utama mau disampaikan apa nih? Harus kita jelaskan tuh. Kalau kita mau bikin outline atau bikin slide-nya, kita harus jelasin ke AI-nya bahwa konteksnya ini gitu kan. Nah, nanti kalau materinya udah jadi, itu etikanya kita juga harus lihat dan dicek lagi. Kita nggak boleh terima apa adanya. Kita sesuaikan mana yang sesuai dengan konteks kita, mana yang nggak sesuai. Misalnya dia mau cerita pengalaman pribadi misalnya dalam slide, itu nggak bisa AI karena dia nggak tahu data itu, dia nggak punya. Kita yang harus buat sendiri, kita desain sendiri, mungkin masukin foto masa kecil dia gitu kan sendiri untuk jelasin satu konteks kenapa dia suka nari misalnya. Dia suka nari kan? Nah, kenapa dia suka nari gitu kan? Gimana nari itu bisa ngerubah karakter seseorang menjadi disiplin dan lain-lain, menghormati orang lain, menghargai budaya. Itu AI belum tentu bisa, kalaupun dia bisa menjelaskan itu hanya konsep dasar. Tapi ceritanya tentang seorang Dias yang berubah karena suka nari dan belajar nari, terutama tari tradisional tadi, itu nggak bisa diceritakan AI. Nah, etikanya adalah kita tetap harus, dan kalau memang ada beberapa konten yang kita buat, misalnya kita bikin slide di public speaking nih, kita bikin slide, terus slide itu kita tampilkan ke orang banyak, harus kita jelasin, ini bikinnya pakai AI gitu kan, tapi dengan bahan yang kita misalnya kita tambahin, ini fotoku tolong diedit, disesuaikan biar sesuai dengan konteks ini. Misalnya nih, lucu-lucuan aja, pengen wajahnya Mister nih. Mister kan ini udah orang tua nih. Mister mau bikin wajah bayi. Ya, Mister harus jelasin ini bikinnya pakai AI. Biar orang nggak salah paham gitu kan. Ya, etikanya sebenarnya lebih satu, kita jangan ada juga konsep plagiarisme itu kan AI sekarang kalau dimasukin plagiasi nggak kecek.
Tapi benar. ada juga bisa dicek lewat berapa aplikasi yang nunjukin ini dibikin pakai AI nih, jelas kelihatan. Walaupun nggak usah dites, kelihatan tuh dari layoutnya, bahasanya. Nah itu kita kejujuran itu tetap harus penting. Kemudian AI digunakan bukan untuk kita membuat kita malas berpikir dan malas bekerja. Kreativitas kita harus terus diasah. Dan yang terakhir, kita juga harus gunakan AI itu sesuai kebutuhan aja. Gak harus selalu menggunakan AI. Ada saat-saat tertentu kita harus bisa, seperti sekarang nih kita ngobrol tentang public speaking seperti apa, kan kita nggak perlu AI. Iya benar. Setiap saat. Gitu Dias. Oh jadi gitu ya etikanya Mister. Ya. Karena gimana pun juga AI itu sebenarnya data informasinya juga bukan dari si AI-nya tapi juga dari manusia yang bikin gitu ya, Karena Mister, kita yang ngasih makan AI-nya iya, supaya dia punya data. Jadi kita nanya apa aja dia bisa jawab karena itu juga jawabannya dari manusia gitu. Betul. Oke Dias, kayaknya kita harus stop karena Mister tahu Dias punya deadline. Iya, Project benar. public speaking kita ya. Oke, dikerjain. Boleh pakai AI tapi tadi etikanya diterapin. Oke, siap Mister. Mister lanjut ya. Oke Mister. Mister ada konsultasi lagi nih. Siap. Dadah. Makasih Mister.